Bayangkan, teman-teman semuanya udah bikin video, udah bikin konten, udah bikin konsep, tapi video tersebut ketika kalian upload itu cuma dapat like cuma 5, terus jangkauannya di bawah 100, terus komentarnya nggak ada, bagikannya kosong. Nah, buat teman-teman jangan langsung nyerah, jangan langsung putus asa. Kenapa? Karena itu masih bisa kalian benerin dengan cara apa? Recovery akun tersebut. Teman-teman ataupun pemula di luar sana itu kesalahannya ketika akun tersebut sudah sulit untuk berkembang, mereka masih diem di tempat ataupun masih melakukan yang sama tanpa adanya recovery dan analisa. Nah, buat teman-teman semuanya, kita bakalan ngasih analisa gratis, recovery gratis untuk kalian pakai di akun kalian yang merasa jangkauannya tidak naik, tayangannya nggak bertambah, komentarnya nggak ada, bagikannya kosong. Nah, buat teman-teman yang mengalami hal tersebut, kita bakalan kasih tahu, kita bakalan kasih gratis di recovery, terus di video ini, di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga salin linknya ataupun bagikan ke teman-teman semuanya. Kita langsung aja ke videonya. Boom. Dan buat teman-teman, yang pertama dan yang paling utama, ini adalah masalah umum. Banyak kreator di luar sana, banyak kreator pemula yang merasakan hal ini dan mengalami hal tersebut. Jadi saya bikin video ini karena dasar apa? Karena dasar dari komentar-komentar kalian di video-video saya sebelumnya untuk membahas cara analisa ataupun cara recovery, terus data gimana ketika kita akun tersebut itu disebut nggak berkembang, apa yang harus kita lakukan. Nah, ini dibuat karena banyak sekali yang komentar seperti itu. Jadi buat teman-teman yang merasa masalahnya di luar ini juga ada, kalian komentar di bawah apa masalah kalian biar bisa saya bikinkan video di video selanjutnya. Jadi saya kasih tahu dulu di depan karena apa? Karena biar kalian bisa request komentar aja di bawah, oke? Nah, buat teman-teman, kalian itu hal umum ya untuk masalahnya, bukan masalah yang langka ataupun bukan masalah yang ya jarang diketahui ataupun jarang lihat gitu. Itu adalah hal umum. Yang pertama ya, untuk video ini yang tadi saya bahas itu hal umum. Dan buat teman-teman jangan merasa sendirian. Semuanya sama kok ya. Mau yang lagi berkembang, mau yang baru terjun, mau yang udah rame, itu pun sama. Tiba-tiba bisa sepi, teman-teman. Ya, yang namanya di sosial media itu biasanya kita di atas biasanya bisa cok bawah itu bisa, teman-teman. Ya, jadi jangan aneh dan kalian harus tahu ini gitu loh untuk pemula ya. Kenapa? Karena biar bisa recovery. Recovery itu apa sih, Bang? Recovery itu untuk kalian bangkit, untuk kalian muncul lagi ke atas. Oke? Nah, teman-teman pemula di sini, kalian bikin konten itu udah misalkan keluarin nih tenaga full power gitu kan, kalian keluarin, kalian habiskan tenaga kalian di konten tersebut, dan tapi kayaknya konten kita nggak masuk rekomendasi deh. Kayaknya konten kita nggak direkomendasikan Facebook gitu kan. Searchingan ataupun pencarian pun nggak muncul. Gimana ya, teman-teman? Kalian pernah merasakan profil tidak muncul sama? Oh iya, kita bakalan bahas di video ini ya. Oke, untuk masalahnya kalian udah tahu dan kita langsung ke solusinya ataupun ke recovery-nya. Boom. Nah, ini buat teman-teman saya udah bikinkan di sini ya untuk penyebab dulu nih. Penyebab kenapa sih bisa terjadi hal tersebut di akun kalian. Kalian harus mikir, kalian harus cari tahu dulu bener nggak kalian melakukan hal ini di akun kalian ya. Saya bakalan sebutkan ya. Ini saya sebutkan, coba kalian pikirin pernah nggak ngelakuin hal ini. Kalau pernah, komen di bawah. Konten kurang relevan. Relevansi apa sih, Bang? Relevan itu kayak misalkan sekarang konten itu lagi ke arah mana. Contoh, konten di Facebook itu lagi rame ke arah joget-joget. Itu pernah dulu ya, joget-joget yang nggak jelas. Ini dulu ya, kita bacanya dulu-dulu. Nah, ketika konten-konten joget nggak jelas itu lagi merajalela, lagi FYP-nya, kita pernah ikut nggak konten-konten seperti itu? Kalau pernah ikut, oke. Kalau dulu masih relevan, tapi kalau sekarang enggak. Oke, bedain ya. Nah, terus ada yang bikin vlog. Nah, vlognya itu mereka tuh lagi rame tuh vlog-vlog tentang edukasi Facebook, tapi sekarang pada hilang tuh kemana? Nggak tahu. Mungkin mereka ketelan bumi ya, karena udah nggak relevan. Jadi buat teman-teman, ada konten kreator yang musim-musiman, ada konten kreator yang memang konten kreator gitu kan. Jadi mereka tuh mencari informasi, relevansi, keterkaitan untuk saat ini tuh ke arah mana gitu. Kalau misalkan kita nggak tahu, terus kita nggak relevan, akun kalian bisa menghambat ataupun bisa membuat akun kalian tuh stuck. Ya, itu poin pertama. Terus poin yang kedua, jarang interaksi. Tenang dulu, bukan interaksi kita keluar, bukan. Interaksi kita membalas komentar yang ada di video kita ataupun di foto kita. Bang, kan kita tuh nggak ada komen sama nggak ada yang like gitu kan, nggak ada yang apa ya namanya, nggak ada yang komen aja gitu kan. Ini intinya komen dulu nih, soalnya salah artikan nih. Kan nggak ada yang komen, Bang, mau interaksi apa? Nah, teman-teman, kalian pasti ada saatnya
video ataupun postingan kalian tuh ada komentar, pasti itu ada. Nggak mungkin dari awal kita konten sampai saat ini interaksi ataupun komentar itu kosong banget, nggak mungkin. Pasti ada satu video ataupun dua video yang ada komentarnya. Nah, kalian kalau bisa balas komentar tersebut dengan kata tanya juga gitu. Misalkan dia nanya nih, komentarnya nanya, "Wah, Bang, tempatnya bagus di mana ya?" Nah, itu kan tanda tanya tuh. Kalian jawab dengan cara tempatnya kasih tahu. Contoh, ini di Bukit A B C D E F G, tapi di sini bagus juga loh pemandangannya. Ada minat nggak kakaknya untuk datang ke sini main? Nah, itu kan sambil tanda tanya. Pokoknya kalian bikin obrolan itu jangan sampai mati, jangan sampai berhenti di situ gitu. Ketika kalian balas, itu berhenti di situ, nggak ada pertanyaan selanjutnya. Kalau bisa, kalian tuh sambil ada penyambungan untuk komentar selanjutnya, biar si komentar tersebut tuh membalas lagi. Oke, lanjut. Poin yang ketiga, postingan monoton. Jenis konten sama terus bikin orang bosan. Nah, contoh, kata saya pernah bicara di video sebelumnya, jangan lupa siapin gebrakan. Gebrakan tuh apa? Gebrakan tuh sebuah booster yang namanya ketika kita tuh tahu nih konten kita bakalan meledak di mana. Kok bisa tahu, Bang, konten kita mau meledak di mana? Karena kita menganalisa. Nah, cara nganalisanya gimana? Cara nganalisanya, kalian konten udah berapa bulan? Udah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, setahun. Kalau setahun masih belum bisa yang namanya gebrakan ataupun belum bisa menganalisa gebrakan, berarti kalian salah langkah gitu loh. Kalau udah setahun itu harusnya udah tahu. Nah, saya kasih tahu ya di sini ya. Teman-teman, kita udah ngonten 1 bulan nih. Dalam waktu 1 bulan itu, ada nggak video paling tinggi penayangan berapa? Bang, paling tinggi penayangan saya 600 orang. Nah, itu jadikan video gebrakan. Gebrakannya gimana, Bang? Gebrakannya kalian bikin konsep yang sama, terus kalian upload lagi. Bukan di-download videonya, di-upload ulang, bukan. Kalian bikin konsep yang sama, modif sedikit ataupun ubah dalam adegannya ataupun dalam konsepnya sedikit aja. Kalian upload lagi. Nah, itu untuk gebrakan. Kan itu cuma 600, Bang, penontonnya. Emang minimal berapa? Setiap akun berbeda, teman-teman. Gak usah disamain semuanya. Contoh, akun saya paling tinggi 1000, Bang. Ya udah, kita bikin gebrakan di video tersebut. Kita retake ulang, kita bikin ulang. Upload lagi, gitu, teman-teman. Simple kok untuk gebrakan ya. Tapi kalau misalkan kalian setahun masih nggak tahu gebrakan, berarti kalian salah mengikuti mentor kalian. Oke, kita lanjut. Kurangnya personal branding. Orang bingung sebenarnya akun ini mau bahas apa. Nah, buat teman-teman semuanya, kesalahan pemulanya itu seperti itu. Contoh, kita lagi fokus di satu tema, tiba-tiba kita lagi ada di mana, ada di sini, ada di situ, terus kita bikin konten yang acak-acak gitu. Kayak misalkan kita lagi liburan ke Bandung ataupun ke Jakarta gitu kan. Kita malah jadi kontennya tuh berubah, temanya berubah karena ada situasi. Nah, itu jangan sampai, teman-teman. Kita harus bikin yang namanya stok video, kita harus bikin yang namanya video cadangan. Takutnya kita sakit, takutnya kita nggak bisa ngonten, kita masih punya video cadangan. Jadi kita bertahan di satu tema. Nah, buat teman-teman pemula ini nggak pernah bikin stok video, nggak pernah bikin video cadangan, takutnya kenapa-napa, itu nggak pernah. Mereka tuh cuma bikin konten, ngupload, besok ya ngonten lagi gitu. Dan itu terasa capek, teman-teman, kalau seperti itu. Kita kan kerja gitu kan. Kalau misalkan kita kerja nggak punya stok video kan sulit juga. Saran saya, ketika libur kerja itu usahain minimal kita harus punya stok untuk 1 minggu. Untuk 1 minggu ke depan. Kenapa? Karena biar kita enak waktunya gitu loh. Tapi ya kebanyakan kalian tuh males pemula itu. Jadi ya udahlah, besok lagi aja, kita udah dapat untuk hari ini. Kalaupun masih ada waktu hari ini, tambahin lah gitu loh buat stok gitu, teman-teman. Kita langsung ke solusi recovery. Nah, untuk solusi recovery di sini saya udah tulis juga, udah saya rangkum ya. Yang pertama, audit konten kalian. Audit konten kalian, cek akun kalian. Akun kalian mau arahnya kemana, temanya kemana. Kalau serasa ada video yang di luar tema, hapus. Oke, cek postingan mana yang punya performa terbaik dan ulangi formatnya. Seperti gebrakan yang tadi udah saya kasih tahu ya, itu solusi tinggal kalian pakai. Tapi kalau misalkan kalian cuma dengerin nggak pakai, percuma. Rebranding akun, pilih niche yang lebih fokus profesional. Jadi kalian pilih tema yang bakalan naik ataupun yang lagi naik lah sekarang, yang lagi naik ke tema mana, lagi fokus di tema mana. Biasanya ketika tema itu lagi tren, ada beberapa waktu ataupun ada 1 bulan, 2 bulan tren itu masih bertahan. Jadi kalian bisa pilih tren yang lagi rame. Kenapa? Karena itu bisa mempercepat akun kalian perkembangannya. Oke,
Lanjut, yang ketiga, booster engagement, rajin balas komentar, ajak audiens diskusi, pakai CTA yang jelas. Buat teman-teman yang tadi saya sebutkan, jadi ketika nanti ada komentar di video kalian ataupun di foto kalian, usahakan balas komentar dengan tanda tanya untuk si komentar tersebut itu bisa membalas kembali. Jadi seperti kita tuh lagi bicara gitu loh, kita pertahanin itu. Jangan sampai kita bikin ataupun kita balas komentar tersebut dengan kata-kata yang mati di situ doang, nggak bisa dibales. Oke, konsisten plus timing waktu. Buat teman-teman, timing itu apa sih? Timing itu adalah kesempatan ataupun momentum lah ya. Kita bakalan simpelin momentum. Nah, buat teman-teman, konsisten plus momentum itu sangat luar biasa. Kalian pernah mikir gak, kreator yang sekarang udah berkembang itu, mereka tuh mencari yang namanya momentum. Momentum di mana dia bisa naik. Nah, contoh, kemarin ada tren yang lagi viral itu pacu jalur ya, pacu jalur. Di situ konten kreator yang memang bener-bener lagi berkembang nih dan dia tahu caranya. Mereka tuh ngamatin dulu, ngamatin lama-lama. Oke, ini rame nih. Bikin video dia. Bikin video tentang pacu jalur. Dia langsung naik, guys. Tapi kalau kita gitu kan, udah tahu ada tren, udah tahu kalian ngamatin tren baru, tapi kita nggak kerjain, ya kita di situ-situ aja teman-teman. Jadi kalian harus pinter-pinter cari momentum waktu yang pas. Oke, kita lanjut ke kolaborasi, main bareng aktor lain. Nah, ini yang sering sekali orang-orang itu nggak tahu ataupun lewatin ya, kolaborasi. Collab yuk bang collab yuk, tapi nggak tahu artinya collab seperti apa dan gimana cara pilih kolaborasi. Nah, buat teman-teman, kolaborasi itu sangat-sangat sangat-sangat efektif ya. Saya bilang sangat-sangat efektif. Kenapa? Karena bisa menyatukan dua kubu yang tadinya tidak tahu. Contoh, ini kubunya si A, kubunya si B. Penontonnya si A nggak tahu si B nggak tahu penontonnya si A. Nah, itu dua kubu yang berbeda. Ketika kalian kolaborasi ya, itu ilustrasinya penonton itu saling mengenal. Oh, ada ya kreator si B, oh ada ya kreator si A gitu loh. Jadi saling keterkenal ataupun saling mengetahui lah satu sama lain dari segi penonton masing-masing. Jadi mereka tuh biasanya biasa nonton si A, pasti si A ini kebagi ke si B. Abis nonton video si A, oh nonton video si B, kemarin juga habis kolaborasi bareng sama si A gitu kan. Jadi nonton si B. Ya, itulah buat teman-teman untuk manfaatnya kolaborasi. Tapi kesalahannya gimana? Kesalahannya ketika kolaborasi tersebut itu salah untuk melakukannya. Contoh, ada kreator A, kreator B. Kreator si A ini itu pengen kolaborasi dengan kreator yang lain. Nah, si A ini melihat si B doang nih yang jadi konten kreator, padahal banyak di luaran sana. Oke? Nah, kontenlah berdua A sama si B. Oke? Nah, konten berdua ataupun kolaborasinya itu nggak jelas arahnya kemana, agendanya apa, schedule-nya apa, itu nggak jelas dan hasilnya pun nggak jelas, kecuali kalau kita udah rencanain hari ini kita bakalan bikin acara. Yang pertama misalkan kita ngeprank, bikin video prank, terus bikin video komedi, terus bikin apa, pokoknya schedule-nya tuh direncanain gitu loh teman-teman. Itu udah pasti yang namanya kita dapat konten. Satu sama satu ini pasti dapat konten, dapat saling menguntungkan lah satu sama lain. Nah, buat teman-teman juga, ketika kolaborasi itu jangan sampai banyak bicara, jangan sampai cuma banyak ngobrol di belakang layar gitu loh. Kita kolaborasi itu buat apa? Kita buat bikin konten. Makanya sebelum kita kolaborasi kita harus niatin dulu, kita bikin agenda, bikin schedule-nya. Jadi waktu itu tidak terbuang sia-sia teman-teman. Bukan terbuang karena mikirin konten pas di tempat. Kita udah ketemu nih, udah saling ketemu, kita baru mikirin konten apa, schedule apa yang baru kita bikin. Itu jangan, itu menguras waktu sekali teman-teman. Jadi sebelum kita ketemu, sebelum kita bikin konten bareng, kita udah harus bikin yang namanya schedule ataupun perencanaan untuk hari itu buat apa aja, bikin konten apa aja teman-teman. Jadi jelas ya. Nah, buat teman-teman, itu trik saya untuk recovery akun yang sudah sulit berkembang ataupun yang tidak mau dia naik ke atas. Kita recovery dengan secara tadi ada beberapa poin, mungkin ada 5 ataupun 6 atau 7 yang harus kalian kerjakan ataupun kalian ingat. Kalau kalian lupa, kalian tinggal putar ulang kembali video ini. Dan buat teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Sampai akhir sini saya kasih recovery dan analisa tadi di depan. Terima kasih untuk semuanya yang skip, yang kelewatan, nggak tahu saya angkat tangan karena saya bilang jangan di skip di video ini. Di channel ini beda sama orang lain. Channel orang lain mungkin di belakang, kalau channel saya itu di depan. Terima kasih. Assalamualaikum.